Pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki tuai kontroversi. Publik mempertanyakan beberapa nama yang dipanggil oleh Sinteyong, khususnya untuk para pemain yang menghuni klub papan bawah BRI Liga 1 2023-2024, mendapat sorotan tajam dari publik maupun pengamat sepak bola. Mereka adalah Dendi Sulistiawan dan juga Witan Sulaiman dari Bayangkara FC, Arkan Fikri Arema FC, Dimas Derajat Persikabo 1973 dan juga Syahrul Trisna Persikabo 1973. Tak sedikit kritikan tertuju ke pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Namun, Coach Justin justru membela Sinteyong yang memanggil pemain dari klub papan bawah. Seperti dikutip dari kanal YouTube Sportify Indonesia Minggu 24 Desember 2023. Menurut Coach Justin, keterbatasan stok pemain di Liga 1 membuat Sinteyong mau tidak mau mengambil materi dari klub papan bawah. Kita lihat di semua klub papan atas, lihat porosnya, semua diisi orang luar negeri. Jadi gimana kita bisa dapat pemain lokal kalau tim menengah ke atas semua isinya orang luar negeri? Jelas Coach Justin. Jadi ini salah satu kritikan yang gue katakan 5+1 pemain luar terlalu banyak, imbuhnya. Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi semakin optimistis dengan hadirnya Justin Hapner di timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023 Qatar. Justin Hapner menjadi tambahan tenaga timnas Indonesia di sektor pertahanan. Nyambut Piala Asia 2023, anak asuh Sinteyong ini tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Timnas Indonesia mempunyai 2 pertandingan uji coba melawan Libya. Menurut Riyandi, persiapan yang serius pastinya akan membuahkan hasil yang positif. Di sektor penjaga gawang, Riyandi akan bersaing dengan 2 kiper yang dipanggil oleh Sinteyong. Keduanya adalah Hernando Ari dan juga Syahrul Trisna. Timnas Indonesia mendapatkan dukungan 4 pemain muda timnas Belanda jelang tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Keempat pemain muda Belanda itu adalah Ian Maatsen yang bermain untuk Chelsea, Ravan den Berg back Middelburg, Noah Ohio penyerang Standard League, dan Devin Drents yang merupakan bek kanan Ajax Amsterdam. Halo Indonesia, saya Ian Maatsen. Selamat dan sukses di Piala Asia, ucap Maatsen dalam video yang diunggah oleh Oranje Indonesia melalui Instagram. Ungkapan yang sama juga diungkap oleh Van de Berg, Ohio dan juga Drents. Ravan den Berg mengungkapkan keyakinan timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di Piala Asia 2023. Semoga sukses di Piala Asia, Indonesia akan menang, ucap Van de Berg. Akun resmi KNVB berbahasa Indonesia itu juga memberikan dukungan untuk skuad Merah Putih yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Salam semangat untuk timnas Indonesia yang memulai persiapan menuju Piala Asia. Terbang tinggi Garuda, tulis pihak KNVB. Media Vietnam menyoroti persiapan timnas Indonesia. Ketimbang 3 rival di fase grup, timnas Indonesia punya persiapan lebih panjang jelang tampil di Piala Asia 2023. Dan hal itu menjadi sorotan media Vietnam The Tau Van Hao. Indonesia adalah tim dengan waktu persiapan terpanjang untuk Piala Asia 2023. Saat ini Sinteyong dan timnya sudah berada di Turki untuk latihan. Mereka punya lebih dari 2 pekan untuk berlatih, tulis media tersebut. Sementara itu, timnas Vietnam baru akan berkumpul pada tanggal 28 Desember. Begitu juga dengan skuad Irak dan juga Jepang, yang baru akan memulai TC pada penghujung 2023. Selain itu, Jepang, Irak dan juga Vietnam hanya menggelar 1 pertandingan uji coba jelang tampil di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan persiapan yang maksimal dengan melakukan pemusatan latihan di Turki jelang tampil di Piala Asia 2023. Erick Thohir mengatakan Piala Asia 2023 bukan turnamen yang mudah bagi timnas Indonesia. Menghadapi Jepang, Irak dan Vietnam di Piala Asia jelas tidak mudah. Untuk itu kami ingin timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, tulis Erick. Sementara itu persiapan timnas Indonesia di Turki berjalan lancar. Sinteyong mengatakan beberapa hari awal persiapan di Turki masih difokuskan pada pemulihan kondisi pemain. Legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono berharap skuad Garuda dinaungi keberuntungan luar biasa. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mempunyai peringkat paling bawah FIFA daripada kontestan grup D yang lainnya. Jepang memimpin di urutan ke-17 disusul Irak di peringkat ke-63 dan Vietnam duduk di posisi ke-94. Timnas Indonesia sendiri duduk di peringkat 146 FIFA. Kondisi tersebut membuat Budi Sudarsono tidak mau muluk-muluk juga dengan langkah timnas Indonesia.
Kami tidak muluk-muluk. Semoga timnas Indonesia yang Januari di Qatar saat di Piala Asia bisa lolos grup. Walaupun kata orang-orang berat dan sebagainya, di dunia tidak ada yang tak mungkin. Yang penting kita berusaha, nanti hasilnya semoga sesuai harapan, ujar Budi Sudarsono. Bek keturunan Shine Patinama tidak mau timnas Indonesia hanya numbang lewat saja di Piala Asia 2023 Qatar. Menurut Shine Patinama, timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan bahwa tim kami adalah tim dengan bakat-bakat bagus, ujar pemain berusia 25 tahun tersebut. Bahwa kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing dengan tim lain, kata Shine Patinama. Kendati begitu, dia sadar perjuangan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 tidak akan berjalan dengan mudah. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat, jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri dan tidak mudah melawan kami, kata Shine Patinama. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong membawa 5 nama penyerang untuk pemusatan latihan atau TC pada turnamen ini. Dari kelima nama tersebut dan memasukkan rapor di kompetisi level kelompok umur, Ramadhan Sonanta bisa dikatakan menjadi pemain tersubur di antara kelima nama penyerang yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Sepanjang musim 2023-24, Ramadhan Sonanta mencetak 13 gol di semua kompetisi. Ramadhan Sonanta mencetak 3 gol di Timnas Indonesia Senior dan 3 gol di Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Hoki Caraka baru saja mencetak 3 gol dan juga 1 assist di Liga 1 2023-24 bersama PSS Sleman. Sementara itu, bersama Timnas Indonesia, Hoki Caraka mencetak 2 gol pada musim 2023-24. Di samping itu, Ravel Struijk sebagai satu-satunya nama pemain abroad di lini depan Timnas Indonesia, sukses mencetak 4 gol dan juga 2 assist dalam 12 penampilan di semua kompetisi. Ravel Struijk memang belum pecah telur sepanjang membela Timnas Indonesia Senior. Sementara itu, Dimas Derajat dan juga Dendi Sulistiawan memiliki rekor lebih mengkhawatirkan. Dimas Derajat belum pecah telur di Liga 1 2023-24 dan baru saja membukukan 3 assist bersama Persikabo 1973. Sementara Dendi Sulistiawan sukses mencetak 2 gol dan juga 3 assist bersama Bayangkara FC di semua kompetisi. Timnas Indonesia memiliki skuad termuda di Piala Asia 2023. Bahkan sebanyak 12 pemain dari 28 yang dipanggil bisa diturunkan pada Piala Asia U23 2024. Menurut Transfer Market Minggu 24 Desember 2023, skuad Indonesia memiliki rataan usia termuda yakni 23,8 tahun. Tim Merah Putih mengungguli 4 negara lain yakni Timnas Tajikistan, Timnas Vietnam, Timnas Arab Saudi dan juga Timnas Jepang. Hal ini tentu menguntungkan buat Indonesia, sebab mereka bisa menimba ilmu dan juga pengalaman yang berharga saat tampil di Piala Asia 2023. Seolah memiliki magis, Shin Tae-yong kembali merancang taktik dan juga skuad terbaiknya di Turki. Cuaca dingin sempat menjadi alasan TC ini dilaksanakan di sana, apalagi dia memiliki standar tinggi untuk aspek fisik pemainnya. Berbicara tentang Turki tentu tidak lepas dari sosok Ronaldo Kuateh. Bersama Shin Tae-yong, Kuateh juga sempat menjalani pendidikan keras skuad Garuda Nusantara saat berada di Turki. Sementara itu, Kuateh juga saat ini membela klub asal Turki Bodrumspor. Meski butuh waktu, diprediksi Ronaldo Kuateh akan segera kembali berada di lapangan. Apalagi proses penyembuhan yang dia jalani cukuplah panjang dan karirnya baru dimulai di Turki. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.